Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan besar. Kerajaan Hindu dari mulai Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa itu, ya Jawa Tengah. Itu Masya Allah. Jadi begitu beliau inspeksi ke daerahnya, kemudian masuk ke daerah Subang, ya Subang, ya, Karawang, ya dari daerah Karawang pada saat itu, kemudian menemukan seorang perempuan, ya, yang Masya Allah sedang baca Quran, indahnya luar biasa. Muridnya Syekh Hasanuddin, karena baru pulang dari Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Al-Qura. Tapi begitu mendengar keindahan kalimatnya, datang melihat nih perempuan luar biasa, auranya bagus. Namanya Nyai Subanglarang, ya. Nyai Subanglarang. Tiba-tiba dinikahi beliau ini, ya, dengan syarat masuk Islam Prabu Siliwangi tahun 1423 melahirkan anak. Ya, anaknya dikenal dengan Walang Sungsang. Ya, yang kedua nanti 1426 lahir anak kedua Rara Santang, dan yang ketiga 1427 lahir anak ketiga namanya Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Nah, yang pertama Walang Sungsang dengan yang kedua Rara Santang kemudian pergi menunaikan haji di Mekah, kemudian setelah berhaji ganti nama. Yang satu jadi Abdullah Iman, yang satu jadi Syarifah Mudaim. Saat akan pulang ketemu dengan anaknya Ahmad Jumadil Kubra yang kedua, yang dari Mesir sedang haji. Tayyib namanya Syarif Abdullah. Dilamar kemudian Syarifah Mudaim lewat kakaknya Abdullah Iman, dinikahkan di situ, nggak ikut pulang ke Nusantara. Beliau kemudian ikut ke Mesir. Tinggal selama 20 tahun, melahirkan anak bernama Syarif Hidayatullah. Ini yang kemudian pulang tengok kakaknya yang punya kekuasaan di wilayah Gunung Jati sampai diberikan gelar Sunan Gunung Jati pada saat itu. Jadi banyak ulama-ulama Islam menyebarkan di keislaman sampai ke kita. Yang Anda mesti tahu, maaf ya, nilai keislamannya sangat indah. Banyak kerajaan-kerajaan sampai ke Eropa, sampai luar biasa dan sejahtera semuanya. Nusantara sejahtera. Sampai singkatnya datanglah bencana itu, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus tersikapi sampai hari ini. Tahun 1511. Datang Portugis. Setelah kejadian di Andalusia di Spanyol tahun 1494, ya, ada Paus Alexander yang ke-6 kemudian melakukan sebuah dekrit. Dekritnya setelah terjadi, maaf ya, penghancuran besar-besaran yang diinisiasi oleh dua orang, satu Raja Ferdinand, kedua Ratu Isabella. Keduanya menyatu menghancurkan orang-orang Islam di Spanyol. Semuanya habis, dibantai habis, diinkuisisi, sampai-sampai guru kami yang di luar tuh menceritakan, ya bagaimana kemudian diketahui orang Islam tuh gampang. Kalau telinganya bersih berarti orang Islam. Ya, karena suka berwudu. Maka caranya nanti dicari, ditemukan. Ya, kalau nggak mau dia pindah, bisa dieksekusi. Dan cara dieksekusinya dipotong dulu telinganya. Ada yang disalib kemudian begini, ada yang diputar-putar di roda sampai kemudian dimasukkan ke dalam penggilingan, macam-macam dia. Macam-macam. Nah, teman-teman sekalian, ketika berpuasa di sana, kemudian diberikan dekrit oleh Paus Alexander yang ke-6 untuk melakukan penyebaran ekspansi dikenal dengan 3G. 3G ya, 3G, 3G. Gold, Glory, and Gospel. Gold mencari rempah-rempah, mencari emas, Glory mencari ekspansi, ya ekspansi menyebarkan gospel, menyebarkan misi. Maka datanglah singkatnya ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511. Datang ke sana diinisiasi oleh Alfonso de Albuquerque. Datang dengan membawa ekspedisi. Bahkan tadinya nyasar dulu, Pak. Bukan ke Malaka, tadinya nyasar ke Goa itu ya, ke daerah India. Cuma nanti meng-hire seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Dia nggak tahu mau dibawa kemana, ternyata mau ke Nusantara. Masuklah lewat Selat Malaka, di situ menyebarkan keonaran. Padahal ketika Islam memegang teguh kekuasaan di Nusantara itu bagus, Masya Allah. Dengan Hindu baik, dengan Buddha nggak ada masalah, dengan sekitaran nyaman, tenang. Begitu datang Portugis, tidak ada, semua emas-emas kecuali lewat kami. Kalau tidak mau diserahkan senjata, maka diambil, dimonopoli dan sebagainya. Langsung mendirikan pusat ibadah. Pusatnya disebut dengan igreja. Itu dari bahasa Latin, igreja. Orang kita kemudian menyebut dengan gereja. Dari kata igreja asalnya. Ya. Oh, ini mohon maaf ya, ini kajiannya kajian ilmiah ya. Dia tidak mempersoalkan hal tertentu. Kalau nanti ada keberatan, kita berdiskusi secara argumentatif ya. Baik, jangan diambil sebagian lalu tiba-tiba besok saya jadi tersangka misalnya. Agak repot ini hari ini. Mohon izin ya, panitia tanggung jawab itu. Tawakal kepada Allah ya. Buya Hamka aja ada dalam kebaikan insya Allah. Jadi teman-teman, disebut sebagai igreja pada waktu itu. Langsung didirikan. Jadi begitu datang ke tempat bikin igreja. Ya, sampai kemudian kalau kita punya ibadah pekanan di hari apa? Jumat kan? Hari Jumat, maka mereka 2 hari setelah itu pergi ke gereja. 2 hari setelah Jumat hari apa? Nggak ada Minggu. Ahad. Minggu nggak ada dulu. Ahad adanya. Ya, Sabtu, Ahad mereka berangkat. 2 orang bertanya, ini mau kemana nih orang-orang ini? Ya, orang lokal bertanya, mau kemana? Mereka mau ke gereja. Ngapain? Menyembah. Siapa Tuhannya? Nah, kepercayaan itu biasanya ya itu lewat perwakilan. Ya, jadi kalau mereka menyembah dari kalangan misi itu nggak langsung pada Tuhannya, lewat perwakilan. Disebut dengan santan.
Makanya kalau kita kan mau memohon ampunan dosa, kan langsung kepada Allah ya. Minta, kalau ini enggak, penembusan dosa datang dulu, mengakui kan. Kemudian setelah itu lihat perwakilan baru dimohonkan. Ya Bapak, saya mohon maaf selama ini saya berbuat salah begini di balik dinding atau di satu tempat. Nanti bapaknya mengatakan, baik begini semoga kau diampuni, infak sekian. Ya, misalkan kalau bapak salah kemana minta ampunnya? Enggak ya, itu kalimat yang lain. Nah, jadi lewat perwakilan disebut dengan Santa. Ya, Santa yang dikenal pada saat itu disebut Santa Domingo. Jadi kalau ditanya mau kemana nih, ibadah ke Santa Domingo, Santa Domingo, Santa Domingo. Orang kita sampai sekarang nggak suka yang panjang-panjang. Sampai saya di Timur Tengah, kalau olahraga pun, teman bawa bola Muhammad, Abdurrahman, kita panggil lengkap. Syekh Muhammad, Wazi, bagi sini. Orang kita enggak. Mad, oper. Adi, didi, oper, kan? Domingo, minggu. Jadilah minggu pada saat itu, sampai sekarang. Minggu itu asalnya dari sini. Makanya sampai sekarang, Masya Allah, minggu kan mereka ibadah. Sampai sekarang. Silakan cek ya, saudara-saudara kita misalnya yang Nasrani, saudara dalam kemanusiaan, ya. Itu kan ibadahnya minggu kan? Betapa besar toleransi umat Islam di muka bumi ini. Hanya di Indonesia. Silakan Anda cek ya. Di Timur Tengah, hari liburnya pasti Jumat, karena di situ umat mayoritasnya ibadah. Di Eropa, di Amerika, hari liburnya pasti hari Ahad, Sunday, Minggu, karena di situ mereka ibadah. Di Indonesia 85% lebih umat Islam. Masya Allah, hari liburnya diberikan kepada minoritas untuk dia bisa beribadah. Jumat tetap kerja kita. Kurang apa lagi toleransinya? Luar biasa gitu kan? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.